Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nuria. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah peminatan pada semester 4, hari Kamis 19 Maret 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Dalam hal ini ada 3 perlawanan. Yang pertama yaitu perlawanan Kesultanan Ternate, yang kedua perlawanan Kesultanan Demak, dan yang ketiga perlawanan Kesultanan Aceh. Mari kita bahas mengenai perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Portugis membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sultan Hairun kemudian ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1570. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Ba'abullah, sehingga pada tahun 1575 bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku. Bangsa Portugis kemudian menyingkir ke Pulau Timur dan menetap di sana sampai menjelang abad ke-20. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perlawanan Kesultanan Demak. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Portugis di Malaka membuat aktivitas perdagangan para saudagar muslim di tempat itu terganggu. Hal itu menimbulkan solidaritas dari Kesultanan Demak, baik terhadap Kesultanan Malaka maupun terhadap para saudagar muslim lainnya. Pada saat itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak ke Malaka juga dimaksudkan sebagai perwujudan ekspansi atau perluasan wilayah Kesultanan Demak itu sendiri. Pada saat itu, Raden Patah tidak memimpin secara langsung pasukan Demak, melainkan mengutus Pati Unus untuk memimpin pasukannya. Kerajaan atau Kesultanan Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512 atau 1513. Malaka dipandang sebagai pusat perdagangan yang penting untuk dikuasai. Selanjutnya, pada tahun 1522, bangsa Portugis melakukan persekutuan dengan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran meminta Portugis untuk menahan ekspansi Kesultanan Demak ke Jawa bagian barat. Sebagai imbalannya, bangsa Portugis diberi imbalan monopoli perdagangan lada. Selain itu, bangsa Portugis juga diminta untuk membangun benteng di Sunda Kelapa, karena pada saat itu Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran dan merupakan sumber lada terbesar di Jawa. Akan tetapi, bangsa Portugis tidak dapat mewujudkan rencana memonopoli perdagangan dan membangun benteng di Sunda Kelapa pada tahun berikutnya karena ada masalah di koloninya yang lain, yaitu di Goa atau India. Khawatir akan ekspansi bangsa Portugis di Pulau Jawa, Demak yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasainya. Pada tahun 1527, tanpa menyadari terjadinya perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, bangsa Portugis datang dan hendak membangun benteng. Selanjutnya, Demak yang di bawah pimpinan Fatahillah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Atas kemenangan itu, Fatahillah mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. Yang terakhir, ada perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Sejak Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis, para saudagar muslim memindahkan aktivitas perdagangannya ke Aceh yang juga memiliki pelabuhan dagang yang besar. Kehadiran mereka
membuat Aceh maju pesat. Hal ini mengkhawatirkan bangsa Portugis. Aceh pun melancarkan permusuhan dengan pihak Portugis di Malaka. Kesultanan Aceh melakukan penyerangan ke Malaka. Hal ini karena Aceh mendapatkan bantuan dari Turki, Persia, dan India. Juga dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak berupa kapal, prajurit, dan makanan. Kapal-kapal perang Aceh pun dilengkapi dengan prajurit dan persenjataannya yang tangguh. Sultan Ali Mongayat Shah yang memerintah antara 1514 sampai 1530 berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar menentang kekuatan Portugis dengan bantuan Turki. Selanjutnya, penggantinya Sultan Alauddin Riayat Shah juga melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah melakukan 2 kali penyerangan terhadap Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis terus berlanjut sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan POC pada tahun 1641. Nah, dari ketiga perlawanan itu kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia melakukan 3 kali perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Ternate. Tokoh pada perlawanan ini yaitu Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Demak. Pada perlawanan ini tokohnya yaitu Raden Patah, Pati Unus, Fatahillah, dan Sultan Trenggono. Dan yang terakhir ada perlawanan Kesultanan Aceh. Tokoh pada perlawanan ini yaitu Sultan Ali Mongayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Muda. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.